Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Detektif Gcam. Halo sobat detektif semuanya, spesial di video kali ini detektif akan bagikan satu konflik terbaru dari Gcam LMC 8.4. Dan khusus di video kali ini detektif akan bagikan juga tutorial cara pemasangan aplikasi Gcam-nya untuk kalian semua yang menggunakan perangkat Redmi Note 12 ya teman-teman. Nah, jadi detektif udah cobain satu konflik yang detektif pakai untuk perangkat Redmi Note 12 dan hasilnya bagus banget ya teman-teman. Karena dari itu detektif akan bagikan ke kalian juga config ini. Nah, jadi teman-teman, di config ini nanti sudah tersedia 3 lensa sekaligus, yaitu ada lensa utama, kemudian ada lensa makro, dan juga lensa ultrawide 0,5. Dan tidak hanya itu saja teman-teman, di config ini juga sudah support video stabil, jadi cocok banget untuk kalian yang hobi ngambil video sinematik ya teman-teman. Dan sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar nanti kalian semuanya tidak ketinggalan info dan tutorial menarik lainnya, tentunya dari channel Detektif Gcam. Oke teman-teman semuanya, jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut ke tutorialnya. Oke teman-teman semuanya, jadi untuk langkah yang pertama seperti biasa kalian harus siapkan 2 aplikasi tambahan. Yang pertama ada aplikasi kamera 2 Pro dan kemudian ada aplikasi kamera ID ya teman-teman. Nah, kedua aplikasi tambahan ini nanti kalian bisa download aja di Google Play Store atau di Google Chrome ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung aja buka untuk aplikasi yang pertama yaitu kamera 2 Pro ya teman-teman. Langsung aja kita buka seperti ini. Nah, jadi aplikasi ini bertujuan untuk membantu kita untuk memilih format config yang sesuai dengan level kamera 2p yang ada di perangkat kita. Nah, teman-teman, jadi aplikasi ini bertujuan untuk mengecek level kamera 2p yang ada di perangkat kita ya, teman-teman. Untuk cara mengeceknya, kalian bisa perhatikan aja di bagian hardware support level ini. Kemudian di bagian sebelah kanan ada centangnya ya, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat aja centangnya ada di bagian mana. Jika nanti centangnya ada di bagian level 3, maka kalian bisa menggunakan format config yang berformat YUV dan juga auto ya teman-teman. Nah, kemudian apabila nanti centangnya ada di bagian level full, maka kalian bisa menggunakan format config yang berformat JPEG dan juga auto. Kenapa kita harus menggunakan format config yang sesuai dengan level kamera 2p yang ada di perangkat kita? Karena jika kita tidak menggunakan format config yang sesuai dengan level kamera 2p yang ada di perangkat kita, maka akan terjadi overclock saat menggunakan lensa-lensa lainnya ya teman-teman, seperti lensa ultrawide atau lensa makronya. Oke, jika sudah sampai di sini kalian paham, kita lanjut ke tutorial cara pemasangan aplikasi Gcam dan juga config-nya. Nah, untuk tutorial cara pemasangan aplikasi Gcam-nya cukup mudah. Kalian langsung saja download dan juga install aplikasi Gcam yang sudah saya sediakan di dalam deskripsi video. Dan jangan lupa untuk kalian download config-nya ya teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya, jika sudah berhasil kalian download dan juga kalian install, kita langsung aja buka aplikasi Gcam LMC-nya. Dan nanti untuk tampilan awalnya pada saat pertama kali kita buka nanti akan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita diminta untuk mengizinkan aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu, jadi langsung aja kita klik izinkan sampai selesai seperti ini. Oke, jika sudah berhasil kita klik izinkan, untuk langkah selanjutnya kita harus memasang config terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang masih bingung gimana cara memasang config di aplikasi Gcam LMC 8.4, nanti kalian bisa cek link tutorial lengkapnya sudah saya sediakan di dalam deskripsi video. Dan di sini saya akan bagikan tutorial cara merestore config-nya aja. Cara merestore config-nya cukup mudah, kalian cukup ketuk 2 kali di bagian samping tombol shutter seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, kalian langsung aja cari config yang sudah berhasil kalian download tadi. Dan kalian harus download sesuai dengan level kamera 2p yang ada di perangkat kalian ya teman-teman. Dan tadi kita sudah cek untuk level kamera 2p yang ada di perangkat detektif itu berada di level 3 ya teman-teman. Nah, jadi detektif hanya bisa menggunakan format config yang berformat YUV dan juga auto. Oke, langsung aja kita klik format config-nya seperti ini dan langsung aja kita klik import ya teman-teman. Oke, jika nanti tampilannya sudah berubah seperti ini dan sudah muncul beberapa fitur tambahan, itu tandanya untuk config-nya sudah berhasil kita restore. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita harus menggunakan aplikasi tambahan yang kedua ya teman-teman. Jika nanti terjadi overclock saat menggunakan lensa ultrawide atau lensa
makronya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat saat detektif beralih ke lensa 0,5 ultrawide-nya, maka akan terjadi foreclose seperti ini. Nah, jadi kalian nggak perlu khawatir ya teman-teman. Untuk cara fixnya mudah banget. Untuk langkah yang pertama, kita hapus terlebih dahulu data aplikasi Gcam-nya seperti ini. Kita tahan lama, kemudian kita klik info aplikasi. Untuk langkah selanjutnya, kita langsung saja hapus data ya teman-teman, seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, kita balik lagi ke dalam aplikasi Gcam-nya seperti ini. Kalian ulangi aja untuk langkahnya sama seperti di awal tadi ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita restore config-nya. Nah, jika sudah berhasil kalian restore config-nya, kalian bisa back terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya. Kemudian kalian langsung aja buka aplikasi tambahan selanjutnya ya teman-teman, yaitu Camera ID. Nah, jadi fungsi dari aplikasi Camera ID ini itu bertujuan untuk mengecek ID kamera yang ada di perangkat kita ya teman-teman. Nah, jadi kalian bisa perhatikan aja di bagian All Camera ID ini teman-teman. Untuk langkah selanjutnya, kalian ingat aja 4 angka dari 0,1,21,22 ini ya teman-teman, kalian hafal ini. Untuk langkah selanjutnya, jika sudah berhasil kalian salin, kalian balik lagi ke dalam aplikasi Gcam-nya seperti ini. Kemudian kita langsung aja masuk ke dalam setelan dari dalam aplikasi Gcam-nya ya teman-teman. Kalian bisa langsung aja klik more setting. Untuk langkah selanjutnya, kalian bisa scroll ke bawah seperti ini. Kemudian nanti akan muncul opsi additional kamera ya teman-teman. Langsung aja kita klik. Untuk langkah selanjutnya, kalian klik lagi opsi list ID manual ini ya teman-teman, yang paling bawah. Langsung aja kita klik. Untuk langkah selanjutnya, di bagian list ID manual ini kalian ubah sesuai dengan ID kamera yang ada di perangkat kalian tadi. Oke, contohnya seperti ini ya teman-teman, 0,1,21,22. Nah, jika sudah, langsung aja kita klik OK seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, kita balik lagi ke tampilan awal dari dalam aplikasi Gcam-nya. Oke, dan sekarang kita langsung aja coba untuk lensa 0,5 ultrawide-nya ya teman-teman, seperti ini. Oke, dan kalian bisa lihat teman-teman, untuk lensa ultrawide-nya tidak foreclose lagi, dan artinya di sini kita sudah berhasil untuk fix foreclose di lensa ultrawide 0,5-nya. Nah, jadi untuk hasil dari config ini nanti kalian bisa cek di awal video atau di akhir video ya teman-teman. Untuk hasilnya itu bagus banget. Jadi kalian buruan cobain ya teman-teman. Dan kalian nanti jangan lupa untuk komen seperti apa untuk hasilnya. Kita saling share ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan Gcam dan tutorial menarik lainnya tentunya dari channel Detektif Gcam.